Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Triswandari, NIM E 2019-2287 dari kelas Ekonomi Syariah 7. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang indikator keberhasilan ekonomi. Yang pertama yaitu produk nasional bruto. Pendapatan nasional adalah sebuah konsep, termasuk konsep produk domestik bruto atau GNI. Produk nasional bruto (GNP) dan pendapatan nasional bruto (GNI). Penghitungan pendapatan nasional dapat menggunakan 3 metode. Yang pertama yaitu metode pendapatan, yang kedua metode pengeluaran, dan yang ketiga yaitu metode produksi. Pengertian pendapatan nasional sendiri adalah bila ditinjau dari konsep national income atau NI adalah hasil penjumlahan dari sewa yang merupakan imbalan untuk pemilik faktor produksi maupun faktor-faktor lain yang telah disewakan, upah dan gaji yang sebagai imbalan tenaga kerja, bunga sebagai imbalan pemilik modal, dan laba sebagai imbalan bagi pengusaha. Melalui pendekatan produksi, sektor perekonomian dibagi menjadi 11 sektor, yaitu tenaga listrik, gas dan air minum, industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran, pertanian, kehutanan dan perikanan, bangunan, pengangkutan dan komunikasi, sewa rumah, perbankan dan lembaga keuangan lainnya, sektor pemerintahan, pertambangan dan penggalian, serta jasa-jasa lainnya. Menurut Olivier Blanchard, indikator perekonomian suatu negara dapat dilihat dari beberapa variabel. Yang pertama yaitu output growth rate atau tingkat pertumbuhan produksi, yaitu indikator yang mengukur total output suatu negara yang disebut dengan produk domestik bruto. Yang kedua, unemployment rate atau tingkat pengangguran, yaitu seseorang yang tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki mata pencaharian atau yang sedang mencari pekerjaan. Dan yang ketiga, inflation rate atau tingkat inflasi. Tingkat inflasi merupakan deflator GDP seperti Customer Price Index sebagai salah satu dasar pengukuran. Adapun kelemahan yang muncul dalam penggunaan GDP sebagai indikator keberhasilan pembangunan. Yang pertama yaitu GNP tidak mengukur distribusi pendapatan. Yang kedua, GNP tidak menghitung dan memberikan informasi mengenai jumlah pengangguran. Yang ketiga, GNP tidak mengukur aspek non-ekonomi. Yang keempat, GNP tidak mengukur ongkos sosial. Dan yang kelima yaitu GNP kurang tepat jika digunakan sebagai alat pembanding antar negara. Net Economic Welfare merupakan konsep yang berusaha menampilkan tolak ukur ekonomi yang lebih baik dengan melakukan koreksi dan penyempurnaan komponen-komponen yang ada dalam konsep GNP. Adapun komponen baru sebagai nilai tambah, yaitu nilai tertentu dari kenikmatan yang didapat dari waktu luang, nilai tambah yang dihasilkan dari aktivitas yang tidak melalui pasar, seperti mencuci sendiri dan memperbaiki pagar, dan nilai tambah dari aktivitas sektor informasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.